Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Antusias kita alhamdulillah begitu luar biasa, rutinitas yang tetap kita jaga dan kemudian kita pelihara terus. Subuh pagi hari Ahad, hari Sabtu insyaallah menjadi agenda rutin kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di waktu ini, di waktu-waktu setiap subuh bulan Sabtu, hari Sabtu. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah menjadi istiqomah, dan itu pula yang mudah-mudahan nanti akan mengantarkan kita menjadi amal yang terbaik adalah amal yang rutin kita lakukan, dan itu akan menjadi yang akan kita petik nanti saat akhir hayat kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan termasuk kepada kita. Berharap ingin mendapatkan syafaatul Allah, pertolongan agung pada yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali kepada yang kami hormati adalah Ustaz Kiai Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhammad Ali LCMPD yang alhamdulillah telah mengimami pada salat subuh kita. Kemudian kepada Bapak Ketua Forkomas, Masya Allah, Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, kemudian para tokoh-tokoh yang ada di Makassari, dan izin saya menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pembukaan oleh MC dan saya selaku MC, sekaligus ini sebagai Al-Furqan. Jadi kita persingkat karena menginginkan untuk kajian ini bisa lebih langsung. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus Masjid Al-Furqan pertama menghaturkan terima kasih yang tak semangat untuk bisa talabul ilmi, untuk bisa menampakkan ilmu, dan Allah Ta'ala bahwa talabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu adalah dari buaya sampai kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah di jalan Allah insyaallah. Maupun yayasan maupun yang lainnya dan semua jamaah Al-Furqan, mohon maaf yang seluas-luasnya sekiranya masjidnya kurang luas. Nanti diperluas lagi ke depan lagi. Mudah-mudahan begitu lagi ya. Mohon maaf yang seluas-luasnya sekiranya ada hal apapun yang kurang berkenan, baik dari minuman mungkin yang kurang besar atau mungkin kurang banyak, roti yang belum kebagian insyaallah mudah-mudahan kebagian semua, dan kupon nanti dibawa pulang kuponnya, nggak ada apa-apanya. Masya Allah, dibawa pulang ya dia. Mohon maaf yang seluas-luasnya, itu hanya sekedar kupon kecil, itu mudah-mudahan nanti ada artinya ketika kita sudah pulang, untuk bisa dibawa pulang maupun kita berada di bisa lagi atas nama pengurus Masjid Al-Furqan. Mohon maaf yang seluas-luasnya sekiranya banyak kata-kata ataupun sikap kita, penyambutan kita dari Masjid Al-Furqan. Selanjutnya adalah acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, dan mari kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul pada subuh berjamaah di sini dalam rangka
spesialisnya dia, ahlinya dia. Dengan timnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Kedua, kami ucapkan terima kasih atas kesiapan yayasan, pengurus, Pak Dudung, ya, dan teman-temannya yang telah menyiapkan hari ini kita menjadi host kegiatan Forkomas, ya. Dari jam 3 dia udah nyiapin di sini nih, mudah-mudahan dan semua jamaah pulang membawa sesuatu juga lagi, ya. Terima kasih Pak Dudung dan teman-temannya di sini dan pengurusnya, ibu-ibu yang telah mempersiapkan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah Bapak dan Ibu semua. Bapak juga bilang tadi semua penting, ya. Pertama-tama saya menyampaikan adalah sebagaimana minggu lalu wali kota datang dalam kajian kita. Mudah-mudahan Pak Wali Kota bilang lain kali juga kami datang. Mudah-mudahan silaturahmi. KS kira-kira 1 bulan yang lalu lebih dengan anggota DPRD Nasdianto. Waktu itu sebagian pengurus kita saling mengusulkan di sisian anggota DPRD Nasdianto itu berjalan 1 bulan yang lalu pesan saya di Muhammadiyah. Alhamdulillah pada Forkomas Peduli kita punya program Forkomas Peduli dan mudah-mudahan ibu-ibu yang biasanya ya ini khasnya dulu adalah inisiator bazar. Besok ada bazar subuh yang uangnya masih ada di rumah, bawa belanja di antara kita UMKM melaksanakannya, dan ada kajian khusus juga. Dr. Tahir Sanmi Harja akan menyampaikan ceramahnya pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu aja yang mau sampaikan, mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Forkomas Haji Insinyur Haji Purnama Surya. Yang dulu yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أوزد
Itu tausiah bersama Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhammad Ali LC MPD dengan tema ceramah gambar Armageddon Palestina di pusaran akhir zaman. Kepada beliau terlahir di Parit Malintang, bukan di Paritnya tapi di Parit Malintang. Ini orang Awak ya. Insyaallah mudah-mudahan beliau SD, SMP, SMA ada di sana, kemudian S1 beliau ada di Libya, kemudian S2-nya ada di Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan selanjutnya masih banyak banget, kalau saya bacakan nanti jadi kasihan, maka kepada beliau tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qulil haqqa walau kana murra. Dan syukurnya untuk Allah kita ucapkan bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan juga salam untuk kekasih Allah Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh tokoh-tokoh umat, seluruh pimpinan, ketua DKM masjid dan calon-calon ahli surga yang ketahuilah, dengan izin Allah kita berkumpul pada pagi hari ini membicarakan hal yang lajang, langka, jarang pernah kita dengarkan. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan mengamalkan sesuatu yang mungkin juga
baru kali ini akan kita lakukan. Amalan puncak dalam Islam, seperti yang disampaikan oleh para alim ulama kita dari hadis-hadis Nabi, al-jihadu dzurwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi dari amalan Islam. La yanalu illa afdadun minal bashar. Tidaklah akan sampai ke tingkat amalan ini kecuali segelintir kecil dari umat Nabi Muhammad SAW. Amalan puncak dalam Islam adalah jihad. Hadirin yang kami cintai, lihat 5 fase berikut ini di layar kita. Ini 5 fase dari start ke finish. Tidak ada yang punya laser di antara kita. Dari start ke finish, start itu adalah Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah habisnya orang Islam, wafatnya orang Islam yang ada iman di dadanya serentak semuka bumi karena peristiwa tanda besar kiamat nomor 7, yaitu berembusnya angin lembut kematian dari Yaman. Yang siapapun orang Islam di bumi kena oleh angin itu dan hirup olehnya angin tersebut, saat itu di tempat itu dia langsung tergeletak meninggal dunia. Setelah itu 40 tahun kemudian barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, dari start ke finish Nabi bersabda ada 5 fase. Sekarang kita berada di fase keempat. Kotak yang paling saya besarkan itu fase keempat. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin peradaban dunia ribuan tahun lamanya. Alhamdulillah. Tapi sejak tanggal 3 Maret 1924 sampai hari ini kita berada di fase di mana runtuhnya khilafah Islamiyah Utsmaniyah di Turki. Sampai hari ini kita sedang di bawah. Kaum muslimin Islam sedang tidak berkuasa. Tapi fase keempat tidak lama, sebentar lagi kita masuk fase kelima. Fase kelima dan gong tempat Islam memimpin ketika dunia takluk kembali di bawah peradaban Islam. Titik balik kebangkitan dan kemenangan Islam itu adalah di Palestina. Takbir. Hadis-hadis tentang ini jelas, terang dan sahih. Coba buka fase keempat, kita sedang berada di sini sekarang. Nah, perhatikan fase keempat.
seperti sumpah Muhammad bin Salman April 2023. Saya pastikan, katanya di depan televisi dia bicara begitu, saya pastikan bahwa seluruh Jazirah Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Yang biasanya buang-buang duit ke Eropa, pergi berjudi, mabuk-mabukan, pergi berzina, dan melakukan apapun buang-buang duit, selama ini mereka ke Eropa. 2025 saya dan kami sebagai pemimpin seluruh Jazirah Arab sudah mempersiapkan yang lebih baik dari Eropa. Maka hari ini mau cari pelacuran model apa, pergi ke Arab. Hari ini mau tempat perjudian yang paling mewah, yang paling elit sedunia, pergi ke Arab Saudi. Mau cari apa hari ini, bahkan LGBT pun dibiarkan, tidak dilarang, silahkan buat. Serang Bapak Ibu, ini sudah terjadi. Jazirah Arab kembali pertanda kita sangat dekat dengan kiamat. Bapak Ibu, ada di kitab ini kami tulis nubuat akhir zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Ayatnya mana, hadisnya mana, datanya mana, mana gambarnya. Ini full warna ya buku ini, full color. Dan kami membuat di dalamnya penjelasan-penjelasan dan sumber-sumber yang mu'tamad. Berikutnya Rasulullah bersabda ketika Arab sudah menjadi jahiliyah, pertanda dekatnya kiamat, tidak ada lagi negara di bumi ini yang menjalankan syariat Islam. Karena 2017 hanya Arab Saudi negara yang paling terakhir masih menerapkan syariat Islam, tapi 2017 Muhammad bin Salman menghapus syariat Islam dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Sejak itu tidak ada lagi. Tapi kata Rasulullah, akan muncullah sebagai isyarat sangat dekatnya kiamat sebuah pemerintahan Islam yang menjalankan syariat Islam 100% dan mereka penuh rahmat dan diberkahi oleh Allah. Mereka berada di daerah Khurasan. Pemerintah itu menyebut dirinya dengan Emirat Islamiyah, kata Rasulullah. Hadis ini sahih, riwayat Imam At-Tabrani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 3270, bahwa Nabi bersabda, munculnya pemerintahan Emirat Islamiyah ini tidak ada satupun negeri dan negara manapun di dunia yang berani mengganggunya. Mereka muncul karena peperangan dan kemenangan yang telak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah itu menamakan dirinya Emirat Islamiyah. Saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah Emirat Islamiyah yang diberkahi ini sudah muncul apa belum? Sudah. Di mana? Afghanistan. Sejak tanggal 16 Agustus 2021, di mana tentara Amerika, tentara Inggris, tentara Prancis, tentara Jerman, tentara negara-negara NATO, ya, seluruhnya keluar dari Afghanistan dalam keadaan hina, Pak. Hanya boleh bawa baju militer seragam, kemudian ransel, muka tertunduk lesu, malu, ya, karena 20 tahun perang melawan santri. Santri itu bahasa Arabnya Taliban, ya, Taliban itu adalah coba superpower sekelas Amerika tumbang, hancur sehancur-hancurnya. Itu dah keroyokan dengan semua kekuatan Eropa di bawah payung NATO. Kalah mereka, Pak, melawan pasukan santri yang senjatanya ala kadarnya. Ya, sebelumnya pasukan santri ini telah mengalahkan beruang merah, superpower dunia, pemimpin dunia sebelah timur, Uni Soviet. Puluhan tahun Uni Soviet hancur berkeping-keping. Kemudian 20 tahun perang melawan Amerika tumbang luar biasa Afghanistan ini. Dan akhirnya mereka mendirikan Emirat Islamiyah Afghanistan. 1 bulan yang lalu, negara yang paling pertama mengakui eksistensi daripada pemerintahan baru ini adalah Vladimir Putin, presidennya Rusia, resmi di depan televisi berkata, kami mengakui Emirat Islamiyah Afghanistan adalah negara berdaulat, negara terhormat,
dan sekutu terdekat kami. Takbir. Berarti ini sudah jadi kenyataan, sudah terjadi berdirinya Emirat Islamiyah. Luar biasa. Lanjut berikutnya, apa yang terjadi ketika Arab sudah kaya raya dan hanyut dalam kejahiliahan, sudah berdiri Emirat Islamiyah? Meletuslah jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Meletuslah jihad dan ribat di Askelon. Askelon itu di mana? Coba kasih lihat petanya. Askelon itu di mana? Tidak ada yang berusaha. Perhatikan. Di sini adalah Askelon. Ini Palestina. Ini Palestina. Ini Palestina, ya, ini Palestina. Sementara yang disebut Askelon, Askolan dalam bahasa hadisnya adalah ini daerahnya. Jalur Gaza sekarang. Jalur Gaza sekarang adalah Askolan, ya, ya. Kotanya namanya Askelon, dirampas oleh Yahudi, tapi sampai kembali ini namanya Askelon di peta lama. Nah, hebatnya nabiyusnya jihad dan ribat sebagai tanda sangat dekatnya kiamat dan titik balik kemenangan dan kebangkitan Islam berasal dari sana, kata Rasulullah. Peperangan di sana tidak akan pernah kalah. Luar biasanya, Pak. Hadis Nabi mengatakan perang di sana, jihad di sana tidak akan pernah kalah, walaupun mereka ditelantarkan oleh saudara-saudara di sekitarnya. Walaupun mereka tidak dibantu, tapi Allah yang menolong mereka. Mereka pasti menang. Takbir. Yang sekelon ini telah dinyatakan oleh juru bicara Mujahidin atau sayap militer Hamas, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berkata, di minggu ketiga setelah Tufanul Aqsa 7 Oktober itu, minggu ketiganya belum merilis pernyataan resminya. Seluruh dunia mendengar. Apa kata beliau? Hada jihadu, hada ribatu Asqalan. Ini adalah jihad, ini adalah ribat Asqalan. Ya, maka pas seperti yang digambarkan Nabi. Apa yang terjadi? Tufanul Aqsa ini arahnya kemana? Dengan angkat senjata dan jihad ini arahnya kemana? Lihat, ini dia. Takbir dulu, takbir. Al-Aqsa akan kembali jatuh ke tangan umat Islam. Kaum muslimin akan bebas sholat di Masjidil Aqsa sebebas sholat di Masjid Nabawi dan Makkatul Mukarramah. Takbir. B. Berkumandang kembali sebagai tanda awal kembalinya kepemimpinan Islam untuk menguasai seluruh dunia, yaitu gema khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Takbir. C. Palestina pasti merdeka. Takbir. Jadi maaf Bapak Ibu, Palestina merdeka bukan dihadiahi, bukan dikasih hadiah. Palestina merdeka bukan karena simposium, bukan karena demonstrasi. Demi Allah, menurut hadis-hadis sahih, kemerdekaan Palestina adalah karena perlawanan, karena kesabaran rakyat Palestina dan kesabaran para pejuangnya, Allah menangkan mereka. Luar biasa. Coba buka surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Ayat ini dipakai oleh para mujahidin, Pak. Kita melihat Tufanul Aqsa ini jangan hanya melihat tanggal 7 Oktobernya. Ini gara-gara Hamas menyerang 7 Oktober yang babak belur kan sipil, yang kasihankan kota Gaza. Ini gara-gara serang 7 Oktober. Tidak, demi Allah. Mereka melakukan 7 Oktober itu buah yang panjang daripada apa yang dilakukan penjajah Israel. Dulu Palestina merdeka. Coba buka peta Palestina yang ada Erdogan-nya. Perhatikan ini. 1947 Palestina masih utuh. 1947 ya. 1948 dengan Inggris didukung oleh PBB, Palestina dibagi dua, setengahnya untuk penjajah Israel, setengahnya milik
Palestina. Coba. Kemudian hanya 1 tahun saja, 1949, kawasan Palestina semakin kecil. 14 tahun yang lalu sudah seperti itu nasibnya. Nah sekarang dari 12 provinsi Palestina itu ada 12 provinsi, 11 provinsi sudah tumpah jatuh ke tangan Israel. Satu-satunya yang tidak berhasil dikuasai Israel adalah jalur Gaza. Kenapa? Di situ ada perlawanan. Persis Pak dengan Indonesia dulu dijajah 350 tahun oleh Belanda. Satu-satunya provinsi yang tidak bisa dikuasai yang mana? Ya mirip begitu. Ada perlawanan. Ternyata kaget. Tidak ada satu pun wilayah yang tidak dikuasai oleh Israel karena mereka kebetulan mau bangun Solomon Temple, dan Solomon Temple itu baru bisa dibangun kalau Masjidil Aqsa diruntuh, kemudian di atas itu dibangun Solomon Temple. Tapi penghalang satu-satunya adalah adanya jihad, adanya perlawanan di Palestina, dan tempatnya adalah jalur Gaza. Maka mereka pun melakukan serangan darat pertama tahun 2006. Darat, laut, udara. Berhasilkan mereka? Alhamdulillah mereka gagal. Kesel, dendam, mereka pulang balik 2 tahun kemudian. 2008 mereka serang lagi gila-gilaan. Darat, laut, udara. Dan itu didukung penuh oleh Amerika, oleh negara Eropa. Hampir seluruh negara PBB ikut mensupport Israel. Gagal lagi, alhamdulillah. Mereka serang lagi 2010, 2012, 2014, 2018, 2021, 7 kali Pak. Coba sama-sama dihitung. 2006, 2008, 2010, 2014, 2018, ya. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021. Berapa kali mereka nyerang? 7 kali. Target mereka 2023 Oktober, ratakan seluruh Gaza, matikan penduduknya yang 2,4 juta manusia. Apa kata dunia? Nanti diurus. Itu tekad mereka Pak. Dan niat busuk ini tertembus oleh para pejuang intelijen Hamas. Akhirnya mereka amalkan ayat ini. Balik ayat tadi, qatiluhum. Coba lihat itu ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, perangi oleh kalian orang-orang kafir yang jahat, yang zalim, yang selama ini menyakiti kamu, yang memerangi kamu. Ayat ini adalah perintah. Kalau kamu lakukan ini, walaupun kamu jumlahnya sedikit, kamu lemah ekonominya, tidak mendukung, persenjataannya jauh dari kata dikatakan siap, tapi kamu tegakkan perintah ini, Allah berjanji. Poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, saya hadiahkan untuk kamu. Otomatis Pak, perintahnya cuma jalankan poin yang pertama. Qatiluhum, perangi mereka. Maka terjadilah serangan paling bersejarah ya Pak ya. Darat, laut, udara yang disebut dengan Tufanul Aqsa di 7 Oktober 2023. Apa yang terjadi? Berikut ini poin kedua jadi kenyataan. Yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Bila kamu perangi mereka, azab dari Allah turun untuk penjahat-penjahat kafir itu melalui tangan-tangan kamu. Hari ini Pak, jutaan rakyat dan warga Israel lari dari Israel, bakar paspor, buang paspor, bersumpah tidak akan kembali lagi. Karena kata mereka, hidup Israel hari ini bagaikan dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Poin ketiga, ini hadiah lagi dari Allah. Selama kamu memerangi mereka, dengan perang itu saya akan hinakan penjahat-penjahat kafir yang zalim ini. Hari ini Pak, orang Israel di mana-mana hina, betul tidak? Dunia sepakat menyepakati
orang Pak. 2.500-nya sakit jiwa. Tidak sedikit tiap bulan itu ada sekian orang yang terus bunuh diri karena udah nggak kuat lagi perang. Allah dalam Al-Quran berkata, manusia paling penakut pada kematian di muka bumi ini orang Yahudi, kata Allah. Sekarang mereka disuruh perang Pak. Alhamdulillah kita menyaksikan ayat ini sedang on the way, ya, sedang terjadi. Hina dan militer mereka, banyak negara-negara berkembang yang sudah perjanjian dengan Israel mau beli senjata-senjata tempur Israel, ya, teknologi tempurnya membatalkan karena mereka lihat melawan kelompok kecil saja mereka kalah. Bagaimana kita akan mengandalkan senjata buatan mereka? Oke Pak, poin yang keempat, wa yansurkum alaihim, kalau kamu perangi mereka, Allah pasti di pihak kamu. Allah akan menangkan kamu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Betapa banyak, dan itu yang selalu terjadi. Kelompok kecil sedikit tidak berdaya tapi melawan, Allah akan bersama mereka, Allah tolong mereka. Pemenangnya adalah kelompok kecil itu. Kembali kita ke Taliban tadi. Akal mana yang bisa terima? Kok hanya para santri yang pulang dari Arab Saudi, pulang dari Mesir, pulang dari Sudan, pulang dari Pakistan, pulang dari negara yang lain sedang belajar, pulang dan melakukan perlawanan dengan senjata ala kadarnya, mampu menggulung dua kekuatan superpower dunia. Kalaulah Allah SWT tidak tolong, mustahil. Jadi ayat ini sudah terjadi dari dulu, dan sejak Jalur dan Talut, ya, sampai kepada perang Badar, sampai kepada perang Taliban di Afghanistan dan Palestina. Menurut ayat ini, menurut fakta sejarah dan menurut hadis Nabi yang sahih, Palestina pasti Allah menangkan, pasti merdeka. Apakah kita tolong Palestina atau tidak? Kita bantu Palestina atau tidak? Palestina tetap Allah menangkan, tetap merdeka. Takbir. Coba lihat ayat wa yansurkum alaihim. Saya pasti tolong kamu, saya pasti menangkan kamu. Ini pengakuan tentara Amerika yang ikut perang di Gaza. Kita simak sama-sama ya. Itu bukti Tuhan ada di pihak mereka. Allah pasti tolong kamu. Coba wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dengan perang itu tersembuhkan rasa sakit yang menggumpal di dalam dada orang-orang beriman. Lanjut ayat 15-nya. Poin ke-6, wa yudhibu ghaidha qulubihim. Kalau kamu laksanakan perang melawan mereka, amarahmu tersalurkan dengan perang itu, ya. Poin ke-7-nya, nah ini adalah hadiah Allah untuk kita. Kalau kita mau sambut hadiah ini, Allah sudah umumkan di ayat. Wa yatubullahu ala man yasha. Siapapun yang melibatkan dirinya dalam peperangan itu, Allah pasti akan ampuni semua dosa yang pernah dibuat seumur hidupnya di masa lalu. Siapapun yang terlibat dalam perang ini, apapun dosanya, berapapun banyak dosanya, wajib putih. Saya bersihkan semuanya, saya ampuni. Luar biasa Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sahabat sedang berkumpul. Ada seekor mayat
laki-laki tergeletak di lantai, terbujur kaku. Sudah dingin Pak, tidak ada yang mau menyentuh jenazah ini. Nabi Muhammad datang dan Nabi bertanya, ini ada jenazah tergeletak, kalian hanya duduk menyaksikan. Ada apa? Kenapa kalian tidak segera selenggarakan? Muslim enggak? Muslim ya Rasul. Kalau dia Muslim, haknya adalah yang wajib bagi saudara Muslimnya yang hidup, selenggarakan jenazahnya secara Islam. Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan cepat. Apa kata para sahabat? Kami minta maaf ya Rasulullah. Kami tahu itu, tapi kami tidak meyakini orang ini berhak diselenggarakan jenazahnya secara Islam. Kenapa kata Rasul? Kan Muslim. Muslim si Muslim ya Rasul. Memang betul dia syahadat. Tapi sejak dia bersyahadat sampai dia mati, kami semua belum pernah menyaksikan sekali saja dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Buru-buru di masjid di rumah pun tidak. Bahkan Jumatan pun nggak nampak. Idul Fitri itu dah nggak ada. Jangan tahajud duha dan sebagainya. Yang 5 waktu aja nggak ada. Syukur hidup ya Rasul. Orang ini mana pernah puasa Ramadan, mana pernah baca Quran, nggak ada amalannya ya Rasulullah. Justru kebalikan dari itu. Ini orang sejak dia syahadat sampai mati, kemanapun dia pergi, dia selalu mabok, cekek botol di mana-mana. Ya Rasulullah, dia ini penjudi, pemain perempuan, dia pezina ya Rasulullah, pemakan riba, dia ini penipu, jahat pada tetangga, durhaka pada orang tua, dan dia ini ya Rasulullah pembunuh. Lengkap sudah Pak. Makanya menurut kami dia tidak berhak diselenggarakan jenazahnya secara Islam. Giliran Nabi yang terdiam. Tapi Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, sebanyak inikah yang masa iya? Tidak ada satu orang saja yang pernah menyaksikan si fulan almarhum ini punya amal soleh tertentu. Kalau ada yang pernah menyaksikan, tolong dong angkat tangan berdiri, sebutkan amal solehnya di mana dan kapan. Apa amal solehnya? Mudah-mudahan amalan itu menjadikan si almarhum ini berhak diselenggarakan jenazahnya secara Islam. Melihat itu, mendengar itu, sebelah ujung sana ada yang tangan. Saya Rasulullah. Tolong berdiri kata Rasul. Sebutkan apa amalannya, di mana dan kapan. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya dan dia di daerah Anu pada waktu Anu pernah ikut jihad bareng. Berarti dia pernah berjihad. Kami ditugaskan ribat dari tengah malam sampai terbit matahari. Ibu tahu apa ribat, Bu? Ribat itu adalah ronda, jaga-jaga malam, melihat gerak-gerik musuh di daerah perbatasan. Ya, tugas itu bukan nggak berisiko Pak, nyawa juga bisa melayang. Jadi kami ditugaskan ribat dari malam sampai terbit matahari. Saat matahari terbit dia pun menghilang. Sholat subuh pun enggak dia. Tapi ikut ribat, berarti dia ikut jihad. Ya oke, mendengar itu berubahlah wajah Rasulullah. Seperti keluar kedua biji matanya. Orang ini berarti pernah ikut jihad. Langsung spontan Rasulullah menyingsingkan dengan bajunya dan dengan kedua tangannya sendiri, tangan yang suci ini yang akan menyelenggarakan ini jenazah Pak. Melihat Rasulullah akan memandikannya, seluruh sahabat spontan berduyun-duyun mendampingi Rasulullah. Lalu jenazah berdosa ini dimandikan, dikafani, disolatkan, dan semuanya di Rasulullah yang pimpin. Ketika Rasul hantarkan ke kuburan dengan para sahabat, lubang kuburan sudah siap. Cepat Rasulullah loncat ke dalam. Rasul yang loncat Pak. Satu orang sahabat yang lain mendampingi dengan kedua tangannya yang agung dan mulia. Rasulullah menyambut jenazah penuh dosa ini. Ketika jenazah ini akan diletakkan ke liang lahatnya, Rasulullah bersabda. Ini yang ditulis oleh para ulama-ulama pencatat hadis. Apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahli nar, engkau adalah ahli neraka. Wa ana, sementara saya asyhadu laka, saya bersaksi untuk engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahli jannah, engkau adalah ahli surga. Mirip tak dengan ayat ini? Siapapun yang melibatkan dirinya dalam jihad itu, maka utis
semua dosanya. Sesuai tidak dengan ayat? Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu, saya alhamdulillah tanggal 14-15 Desember menghadiri undangan di mana Umana'ul Aqsa menggelar acara internasional di Istanbul, Turki. 14-15 Desember 2024. Alhamdulillah dari Indonesia ada beberapa yang hadir dalam ulama-ulama dunia, mufti-mufti, dan termasuk para cendekiawan dan para akademisi, doktor ke atas. Bapak Ibu, di dalam acara itu tanggal 15 menggema suara sepakat dan bulat menyimpulkan bahwa perang yang sedang terjadi di Palestina bukan perang perebutan wilayah dan kekuasaan, bukan perang antara Israel dengan Palestina biasa, bukan perang biasa, tapi adalah perang suci, jihad suci, di mana umat Islam harus tahu itu bukan masalah perang biasa, tapi adalah jihad akbar, jihad suci yang meletus di muka bumi. Tempatnya di tempat yang dinubuatkan Nabi, Masjidil Aqsa, Palestina, dan tempatnya adalah Asqalan atau jalur Gaza. Itu disampaikan gema genggaumnya. Ini membuat Israel kebakaran, jenggot, mendidih jantung mereka. Alhamdulillah, berikutnya 4 April 2025, ya, 5 bulan setelah itu. Coba kasih lihat Mas. Nah ini dia, Al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, Persatuan Ulama Dunia, mengeluarkan 15 poin fatwa, di mana Majelis Ulama Indonesia 3 hari setelah fatwa ini mengguncang dunia, Majelis Ulama Indonesia Jakarta menyatakan kami sepakat dengan fatwa ini, kami ada dalam fatwa ini, kami dukung, dan kami serukan umat Islam laksanakan fatwa ini. Apa isi fatwanya? Kasih lihat, ini dia, tolong difoto ya. Isi fatwanya 15 poin berikut ini. Seluruh dunia wajib melakukan perlawanan dan jihad untuk melawan Zionis Israel. Seterusnya nomor 6, bila tidak mampu melakukan jihad dengan diri angkat senjata, minimal laksanakan jihad mal. Jihad mal, kirimkan harta untuk membantu mereka dalam perjuangannya, dalam jihadnya. Israel dibantu penuh oleh Amerika, oleh negara-negara Eropa, sementara Arab tidak mau menolong Palestina. Kalau begitu dia menolong Palestina dalam perang siapa? Harus orang beriman di dunia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tadi saya katakan hari ini kita akan melaksanakan amalan tertinggi dalam Islam, disebut dengan jihad. Jihad itu terbagi 2, tolong dibagi Mas. Lihat ini, jihad terbagi 2, bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kamu, ya, dengan fisik maju ke medan pertempuran. 1, mengorbankan nyawa. 2, berpisah dengan keluarga. 3, meninggalkan kerja. 4, resiko luka-luka. 5, tertangkap atau jadi tawanan musuh. Yang 6, terbunuh atau syahid. Ini kalau dengan diri tidak bisa, maka penggantinya adalah jihad mal, jihad dengan harta, emas, perak, uang. Untuk apa? Beli senjata dan amunisi. Kemudian untuk makan minum dan uang saku para mujahid. Berikutnya untuk keluarga para mujahid yang ditinggalkan. Kemudian untuk obat-obatan dan segala perlengkapan dalam operasional jihad dan operasional perjuangan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti fatwanya sudah ada bahwa yang terjadi di Palestina adalah jihad. Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, wajib melaksanakan jihad mal, dan jihad mal itu adalah amalan tertinggi dari seluruh amalan dalam Islam. Yang dikasih Allah rezeki bisa haji, jadi Pak 50 juta ke atas. Mungkin di antara kita ada yang sudah bolak-balik umroh, alhamdulillah. Mungkin di antara kita ada yang sudah berhasil bangun mushola, bantu pembangunan masjid. Mungkin saja ada yang sudah bangun masjid, sudah berusaha untuk membantu pembangunan pondok pesantren, yatim piatu dan sebagainya. Semoga Allah terima semuanya, amin. Tapi mungkin saja seumur
fokus. Kita insya Allah sampai jam berapa bisanya? Masya Allah. Kalau dibuat agak spesial sedikit boleh nggak jam 7 kita tutup doa? Boleh ya? Izin? Bismillah. Oke kaum muslimin, coba lihat. Saya berazam mendirikan pusat peradaban Al-Quran dan pendidikan Al-Quran terbesar terbaik se-Asia Tenggara di tahun 2023. Kami undang tokoh-tokoh dan konglomerat dari luar negeri dan dari dalam negeri, hadir lebih 3.200 orang. Kami mulai dengan membangun masjid yang mampu menampung 10.000 orang, ya, 2 lantai. Di sekitarnya adalah universitas, kampus-kampus, dan Islamic Center. Tapi Pak, ketika dong ini dimulai, pendukungnya sudah menggelegar penuh semangat, meletuslah Tufanul Aqsa 7 Oktober. Padahal baru beberapa fondasi masuk ke bumi, baru perbatian berdiri, ya. Kami stop pembangunan. Kenapa? Di buku sudah kami tulis dan kami sangat mengimani ini, bahwa perjuangan yang meletus hari ini di jalur Gaza adalah titik balik kemenangan Islam, dan Islam pasti akan menguasai seluruh dunia. Pusatnya adalah Palestina. Mengkaji ini saya yakin, lalu saya dedikasikan diri ini, wajib tercatat diri ini di mata Allah sebagai salah seorang orang yang ikut andil dalam merubah peradaban dunia, memerdekakan Palestina. Dan saya yakin dari Sabang sampai Merauke pasti banyak orang-orang beriman yang soleh-soleh yang pengen juga ikut tercatat di mata Allah sebagai pahlawan pembebas Masjidil Aqsa. Akhirnya saya panggil ketua yayasan, saya panggil bagian pembangunan, saya katakan kepada mereka, stop pembangunan, ini 1% dulu Pak, kami pending dulu, ya, kami pending dulu. Kami katakan kita fokuskan semua potensi umat yang bisa kita jangan arahkan untuk perjuangan Palestina. Tapi fokusnya Uzmakar bukan kaleng-kaleng Pak. Fokus Uzmakar adalah untuk perjuangan. Coba lihat ini, kami dirikan, ini bendera apa Bapak Ibu? Apa tulisannya? Uzmakar for Free Palestine, ya. Uzmakar untuk kemerdekaan Palestina. Rata-rata NGO Muslim yang soleh, yang amanah di Indonesia ini hadir untuk kemanusiaan, betul? Nah, Uzmakar beda. Uzmakar ingin fokusnya di bidang perlawanan, di bidang jihad. Dan ini, wahai hamba-hamba Allah, sesuatu yang mungkin saja belum pernah ada terdengar oleh kita. Dengan izin dan dengan nama Allah kami hadir. Kalau salah yang menyambut titipan-titipan umat ini, saya doa kepada Allah, ya Allah, berikan hamba jalan agar hamba benar-benar pasti menyalurkan bantuan jihad kali ini ke tangan orang-orang yang benar-benar asli, orang-orang yang betul-betul sedang berjuang di Palestina, ya. Allah kabulkan doa saya. Coba dia. Kami pun berjumpa dengan siapa ini? Ismail Hamie. Siapa itu? Ismail Hamie. Pimpinan tertinggi perlawanan dan pembebasan Masjidil Aqsa Palestina, Ismail Hamie. Kalau kita panggil Bang Mahir. Ini saya sampaikan pada beliau, Syekh, kami punya anak-anak muda di Indonesia, soleh-soleh, taat, habis-habis Quran, hebat bahasa Arab, dan fisik mereka kuat-kuat. Mereka mau ke Palestina. Kalau Syekh berkenan, mereka kami kirim, bila negara kami mengizinkan, untuk berjuang bersama kalian membebaskan Masjidil Aqsa. Untuk saat ini jangan. Untuk saat ini jangan. Didik anak-anak muda kalian untuk menjadi ulama-ulama Rabbani yang baik, yang benar. Dan untuk memimpin masa depan, dunia ini akan ada di bawah pemerintahan Islam kembali. Berhadapan dengan penjahat-penjahat biadab kafir Zionis Israel, biar kami di garda terdepan. Biar kami yang bersabung nyawa, biar kami yang berdarah darah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tugas seluruh umat seluruh dunia membebaskan Aqsa. Kami yang wakili, kami yang memikulnya. Kalian berada di tanah air kalian. Tapi kalau kalian ingin terlibat, kalau kalian ingin dinilai oleh Allah seperti kami, ingin mendapatkan pahala seperti kami, ingin disebut oleh Allah mujahid seperti kami tunggu kalian
kemanusiaan. Yang kedua, gerbang perjuangan. Ini kaum muslimin. Kemudian mari lihat, kalau kemanusiaan seperti yang saya katakan tadi, hampir merata-rata di mana-mana NGO yang hadir untuk kemanusiaan. Dan ini saya rasa lebih dari cukup, insya Allah Ta'ala. Walaupun begitu, lebih dari cukup untuk Indonesia, tapi tidak cukup untuk Palestina, ya. Baik, saya tidak fokus di sini. Saya mengambil bagian yang ini untuk perjuangan. Maka kaum muslimin, jelas ini untuk jihad, ya. Jelas ini untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan mengusir penjajah. Coba Bapak Ibu bandingkan. Selama ini kita menyangka yang untuk kemanusiaan itu adalah segala-galanya, tidak demi Allah. Untuk kemanusiaan itu di mata Allah nama amalnya sedekah. Nama amalnya namanya apa? Sedekah kemanusiaan. Nah, ini pahalanya. Semoga sedekah Bapak Ibu selama ini Allah terima seluruhnya. Amin. Semoga iman kita di mata Allah terbukti karena kita membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk kemanusiaan. Allah terima hendaknya semuanya. Amin. Tapi wahai Bapak Ibu, bandingkan harta yang disalurkan untuk perjuangan, nama harta itu di mata Allah adalah infak fi sabilillah. Jadi kalau sedekah itu Pak, harta atau bantuan yang dikeluarkan untuk manusia, untuk makhluk Allah atau untuk urusan ibadah, itu sedekah. Tapi yang dikeluarkan untuk perjuangan, untuk jihad, namanya adalah infak fi sabilillah. Oke. Coba bandingkan dengan sebelah. Nilai infak fi sabilillah adalah satu bukti iman tertinggi. Wahai Bapak Ibu, di surat Fatir ayat 32 Allah membagi iman 3 tingkatan. Iman paling bawah, iman pertengahan, iman tertinggi. Iman masing-masing ini masuk surga Bapak Ibu. Cuma ini masuk surganya tanpa hisab. Coba sebut apa nama imannya? Ini masuk surga tanpa hisab. Surganya surga tertinggi. Ketika orang belum lagi nyampe di padang mahsyar, masih sedang perjalanan menuju padang mahsyar, dia sudah ada di dalam surga Firdaus. Dan mereka ini wahai Bapak Ibu diakui baru punya iman tertinggi, hanya Allah yang memberikan level buat mereka. Kembali ke perbandingan tadi. Nah, orang yang mengeluarkan infak fi sabilillah menyatakan dengan hartanya ikut membantu perjuangan, Allah lantik dirinya, Allah upgrade status imannya. Mungkin saja iman kita iman biasa, iman pertengahan, tapi berkat kita berani membantu perjuangan jihad fi sabilillah dengan harta kita, Allah naikkan status kita menjadi muhsinin. Berikutnya, Allah pasti ganti 700 kali lipat di dunia. Lihat ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 261. Bandingkan kalau sedekah, Allah pasti ganti 10 kali lipat. Al-An'am ayat 160. Perbandingannya kontras sekali ya Bapak Ibu. Berikutnya, jihad mal. Ini adalah amal puncak dalam Islam. Jihad mal ini adalah amal puncak dalam Islam. Oke, lanjut. Allah wajibkan bukti semua dosa dan wajib masuk surga. Orang yang mengeluarkan infak fisabilillah ini putih semua dosanya, wajib masuk surga. Persis di surah Taubah tadi kan. Coba buka ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, Bapak Ibu, lihat ini. Wahai hamba-hamba yang saleh, wahai hamba-hamba yang baik yang beriman, cepatlah datang kepadaku. Aku panggil. Bawa semua dosa kalian. Semua dosa
surga, tapi pemilih iman tertinggi di akhiratnya masuk surga tertinggi paling depan, dan dialah yang pernah mendampingi Rasulullah dan para nabi-nabi. Hadirin, kembali kita ke perbandingan tadi. Kemudian berikutnya dihitung kita sebagai mujahid. Ini hadis Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membiayai, siapa yang mendanai, siapa yang memberikan hartanya untuk mujahid yang sedang berperang di jalan Allah, Allah hitung dia sebagai salah seorang di antara yang berperang, sebagai salah seorang mujahid. Berikutnya, dapatkan pahala yang berjihad, dan jika ada yang syahid, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Bulan hati kami buat perjanjian hitam di atas putih dengan pemerintah Jalur Gaza. Siapa pemerintah Jalur Gaza? Siapa pemerintah Jalur Gaza? Kami buat perjanjian hitam di atas putih. Apapun yang mengalir dari Terus Makar, 90%-nya adalah untuk perjuangan, 10%-nya untuk kemanusiaan. Deal. Tanggal 12 November kami pun malam 12 November 2023, berarti sebulan setelah serangan Tufanul Aqsa ya, kami menyalurkan bantuan pertama. Coba lihat, ini dia cash 250 juta. Bantuan kedua, lihat, 500 juta Februari. Bantuan ketiga, penyerahan yang ketiga Maret, 500 juta. Yang keempat, 1 miliar 26 juta. Takbir. April ya, tiap bulan Pak, tiap bulan, alhamdulillah. Lanjut, penyerahan kelima 500 juta, ini dana cashnya. Penyerahan keenam 550 juta, ini dana cashnya. Juli, Agus 1 miliar 223 juta 500 ribu, ya ini dana cashnya. Ini Ustaz Fakhrian Nasir, ini Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Takbir. Penyerahan ke-8 ya 750 juta, ini dana cashnya. Penyerahan ke-9 ya Oktober 800 juta, ini dana cashnya. Ini uang-uang semua loh Pak. Penyerahan ke-10 ya, dan November 740 juta, ini dana cashnya. Buya, kenapa pakai dana cash terus? Kalau pakai transfer Pak, Bapak tahu siapa yang memegang bank di dunia? Termasuk Zionis itu pesek banyak nggak? 20 juta euro hari ini dibekukan untuk bantuan kemanusiaan Palestina Pak, di Eropa sana. Jutaan dolar bantuan kemanusiaan Palestina dibekukan karena yang pegang bank dunia adalah Israel ini. Ya, makanya kami usahakan terus pakai cash. Kadang-kadang Pak saya bela-belain pakai ransel, bawa uang 1 miliar di punggung saya Pak. Berat itu untuk supaya bisa nyerahkan cash. Lanjut, ini cash. Ya, penyerahan dolar 1 miliar 375 juta. Ini yang ke-11 sampai. Penyerahan ke-12. Ya, ini dia 1M. Ya, ini siapa ini? Ustaz Dedi Sulaiman. Lanjut. Penyerahan ke-13 1 miliar lagi. Ini dana cashnya. Penyerahan ke-14 Maret 1 miliar 10 juta. Dari Desember sampai sekarang di atas 1 miliar terus, dan itu tiap bulan. Takbir. Masya Allah. Penyerahan ke-14. Lanjut. Ini penyerahan ke-15 1,5 M lebih. Takbir. Penyerahan ke-16 Mei 1 miliar lagi. Penyerahan ke-17 Juli 1 miliar 25 juta. Juli bulan kemarin ya. Untuk bulan ini insya Allah tanggal 27 kami serahkan lagi di atas 1 M lagi. Mudah-mudahan ada di antaranya harta Bapak Ibu yang dititip, kami serahkan pada mereka, fotonya, videonya kami kirimkan ke nomor HP masing-masing yang ikut nitip. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, biasanya mereka karena pemerintah Jalur Gaza, kami serahkan hari ini Pak, 2-3 hari atau seminggu kemudian mereka pun mengirimkan pada kami foto-foto dan video-video pendistribusian di kantong-kantong pengungsian Jalur Gaza. Kasih lihat. Nah ini dari bulan Maret ya, lihat semuanya, lihat bulannya, ya ini bantuan kita. Karena ada 10%-nya ya yang untuk kemanusiaan, maka dijadikan. Oke, terus ini sebaran bersih. Ini bulannya, tanggalnya, ya. Terus kasih lihat Mas. Ya, Masya Allah. Ini lengkap tiap bulan Bapak Ibu. Ada videonya. Kalau ada yang mau dia boleh nggak kami minta video-videonya? Kami kasih. Tidak akan ada keberatan. Lanjut. Ya, ini buka puasa bersama. Ada syahid malah. Ini orang Palestina ya, yang ikut membantu Usmakan membagi-bagikan ditembak oleh penjajah. Oke, lanjut. Ini dapur umum kita. Dapur umum kita ganti-ganti tempatnya.
lanjut. Masya Allah, orang yang menerima apa? Ketika semua bantuan kemanusiaan banyak terhalang di perbatasan, kita langsung ada di kantong-kantong pengungsian. Ini sesuatu yang patut kita syukuri pada Allah. Nyampe, alhamdulillah. Ya, terus lanjut. Dalam 1 bulan itu bisa berkali-kali, coba lihat Pak. Berkali-kali cepat berbeda-beda mingguan. Ya, lanjut. Ya, terus lanjut. Masya Allah, ini air bersih Pak. Air bersih sumur bor bisa menampung 30.000 nyawa. Alhamdulillah, menghabiskan dana $11.000 atau hampir 200 juta. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Coba Juli terus ya. Alhamdulillah, ya ini terus Juli, Agustus ini bulan. Terus 7 Agustus, baik Bapak Ibu. Oke, sekarang kami tutup dengan sebuah kisah penutup. Kembali ke perbandingan tadi Mas. Kami tutup dengan sebuah kisah penutup. Nabi berkata, saudara-saudara, beberapa waktu ke depan kami akan berangkat berjihad ke daerah dan kita terus terang kekurangan biaya dalam perjuangan ini. Siapa yang mau melaksanakan infak fisabilillah, jihad mal besok di tempat ini, kata Rasulullah ya, di tempat ini pada waktu yang sama dengan saya dan tim, serahkan. Malamnya kasak kusuk orang semadinah Al-Munawwarah, apa yang bisa kita infakkan besok? Karena orang berlomba-lomba untuk menyambut janji-janji Allah ini. Kalau Allah janji pasti Allah tepati, dan ini langka terjadi. Makanya para sahabat seluruh rumah Madinah malam itu kasak kusuk, musyawarah, rapat keluarga dan sebagainya, termasuk Umar. Umar bisik-bisik dengan istrinya, kalau ada penghalangan jihad mal selalu Abu Bakar yang menang. Bagaimana kalau besok sesekali kita kalahkan Abu Bakar? Apa kata istrinya? Gimana caranya Mas? Kita total semua harta kita deh. Kau juga hitung cincinmu, gelammu, anting-antingmu, kalungmu, hitung semuanya. Dan tanah kita, kebun kita, toko kita, semua dihitung. Ini malam kita potong 3, sepertiganya besok kita serahkan ke Rasulullah. Ada yang siap enggak? Ada yang ikhlas enggak? Karena istrinya orang beriman, siap Mas. Karena janji Allah luar biasa besar, dan panggilan ini jarang terjadi. Semangat, siap Mas. Saudara-saudara, Bapak Ibu, besoknya Umar duduk paling depan. Orang yang hadir ratusan membludak sampai keluar. Kemarin cuma puluhan. Maka Nabi datang, Nabi tersenyum, Nabi berkata, siap semuanya, siap. Oke, siapa duluan? Nah ini Pak, kalau infak fisabilillah beda dengan sedekah. Sedekah makin tersembunyi, mengerjakannya makin afdal. Kalau perlu sedekah tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Tapi kalau infak makin terang-terangan, makin banyak yang menyaksikan, makin banyak terbakar, makin banyak yang mengaminkan doa untuknya, makin besar pahala baginya. Dan itu dipahami oleh para sahabat. Dan juga siapa yang duluan berinfak fisabilillah jihad terbakar semangat yang lain, terpancing dia, maka orang yang pertama tadi menampung pahala orang yang menyusul di belakang tanpa Allah kurangi pahala orang-orang itu. Ini menjadikan Umar nggak mau duluan. Siapa duluan? Umar ke kanan. Umar ke kanan. Kata Rasulullah, Masya Allah Umar, bangkit. Apa yang kamu infakkan dan berapa? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, ini sepertiga dari total harta kami. Tolong terima ya Rasul dan doakan kamu. Nabi sambut, Nabi mendoakan, diaminkan oleh seluruh sahabat. Hal yang sama pagi hari ini kita lakukan di Masjid Al-Furqan ini. Siapa yang mau niru langkah para sahabat, siapa yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, lakukan dengan cara catat komitmennya. Ya, kami hanya mengandalkan komitmen. Ini ada nomor rekening di sini, nomor rekening Usman Care, kemudian ada nomor admin. Kalau nggak transfer, kirimkan kita transfernya ke nomor admin. Sementara yang sebelah lagi, ini yang dipegang oleh tim kami. Mana tim kami kalau berdiri? Nanti ada nama kita dicatat oleh tim, kemudian nomor handphone kita dari Jakarta pokoknya, dan komitmennya sekian. Ya sudah, dirobek, ini dipegang oleh admin kita, yang ini Bapak Ibu bawa pulang. Ya, dan orang yang bersangkutan kami kalungkan kepadanya simbol perlawanan Palestina ini, simbol perjuangan ini kami kalungkan Bapak Ibu, dan orang itu kita doakan. Yang kita doakan lengkap sekali dan rinci adalah orang paling pertama maju. Setelah itu orang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya kita doakan di penutup acara, serinci orang pertama kita doakan. Oke Bapak Ibu, siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar ke kanan. Saya Rasulullah. Silakan. Apa kata Umar? Semoga kalah, semoga kalah kata.
usahaku sudah aku kunci, biaya personalnya sudah aku anggarkan dan diamankan. Ya Rasul, seluruh tabunganku, seluruh hartaku, seluruhnya hari ini aku infakkan seluruhnya di jalan Allah. Pakailah sebagai jihad mal kami. Gemetaran Umar bin Khattab, lemas dia langsung. Apa kata Umar, demi Allah, sampai kapanpun kami tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman angkat tangan. Kamu apa yang kamu infakkan oleh Utsman? Setengah dari harta saya ya Rasulullah. Siapa lagi? Siapa lagi? Begitulah Bapak Ibu, para sahabat. Hari ini kita lakukan hal yang sama. Saya akan memulai dari angka terbaik dulu sebagai mukaddimah. Kalau ada yang sanggup, ibaratnya begini Pak. Kita ini sedang di ujung perjalanan. Pulau Kemenangan sudah nampak 100-200 meter lagi. Kita sedang terapung-apung di laut yang sangat dalam, udah nggak berdaya, udah lemes, nggak sanggup lagi ke sana. Tiba-tiba melintas kapal besar yang kokoh dinakodai oleh Palestina. Kapal itu berhenti dekat kita Pak dan menjulurkan tangga. Terserah siapa yang mau naik, naik cepat, ya. Dan bayar tiketnya, ya. Kapal ini akan sampai di Pulau Kemenangan. Allah sudah menyiapkan janji-janji ini di Pulau Kemenangan itu. Kalau kita nggak naik, Allah pasti akan sampaikan kapal itu di sana dan Allah akan terima orang-orang lain yang naik ke atas dan mereka sampai di Pulau Kemenangan. Namanya di sisi Allah tercatat sebagai pejuang kemerdekaan Palestina, tercatat sebagai mujahid, dan semua pahala ini berhak dia menerimanya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kita memulai dulu yang pertama. Boleh Bapak, boleh Ibu. Silakan, saya dulu dari angka tertinggi dulu. Semoga Allah mencintai Bunda. Dari angka tertinggi dulu, saya memulai. Sayang sekali Allah sama Ibu, Allah memuliakan Ibu insya Allah. Yang ada angka tangan tadi, semoga Allah mencintai Ibu. Amin. 50 juta ke atas. Kan? Ini amalan tertinggi loh. 50 juta. Baik Bapak Ibu, maaf yang tiap tahun ini mabrur lewat pahalanya. Jadi kalau ada yang sanggup, ya silakan. Saya tak batasi ke atasnya berapa. Siapa duluan yang mana? Saya butuh orang yang pertama. Nanti Bapak Ibu, ini juga saya bawa ada tanda tangan saya, tanda tangan khas bahasa Arab ya. Ada ayat, ada hadisnya, ada penjelasan, ada nomor rekeningnya. Ini adalah pura menuju kemenangan Palestina. Baik, silakan. Sudah ada orang yang pertama yang kuat hatinya maju ke depan, majulah. Satu orang pertama. Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, saya turun ke bawah. Di harga fisabilillah untuk melaksanakan jihad mal di Palestina antara 20 ke 50 juta. Nah, siapa di angka ini maju ke depan? Siapa di angka ini maju ke depan? Allah panggilkan kita tadi dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Hai hamba-hamba yang soleh, hai hamba-hamba yang beriman, datanglah ke sini. Boleh aku maju ke depan? Silakan. Kita kasih jalan Pak. Takbir. Ibunda kita ini kita doakan dan diaminkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ibu kasih jalan? Ya tolong dibukakan satu. Ya, dibukakan Pak. Jadi, ya silakan ya. Sampai kita mengaminkan doa untuk Palestina nanti, ya. Bismillah. Masya Allah Bunda, kita berdoa untuk Palestina Bunda. Bismillah. Berapa Bunda insya Allah? Bismillah. Takbir. Nah ini Bunda. Ayo diaminkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ya Allah, terimalah amalan dari Bunda kami, infak fi sabilillahnya untuk Palestina ya Allah. Jadikan ini sebagai puncak amal dalam Islam ya Allah buat beliau. Jihad mal ya Allah, dengan infak ini jadikan harta yang masih di tangan beliau Engkau berkahi seluruhnya ya Allah. Berkahilah seluruh keluarga dan anak keturunannya ke depan ya Allah, agar menjadi anak-anak yang kuat beragama, soleh-soleh dan taat-taat. Ya Allah, sisa umur beliau yang masih ada di kandung hayatnya, berikan beliau taufik ketaatan dalam beramal soleh, keistiqomahan dan kesabaran ya Allah. Dan hadiahilah beliau dengan hadiah terindah di akhir hayatnya, hadiah darimu ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Ampuni seluruh
dosa-dosa hidupnya di masa lalu. Putihkan seluruh catatan hitam di buku amalnya seputih-putihnya ya Allah. Ya Allah, bersihkan beliau di matamu sebersih-bersihnya ya Allah. Ya Rabb kami, Engkau yang berjanji janji berikan kepada bunda kami ini ganti harta yang dikeluarkannya ini ya Allah, dengan ganti yang lebih besar jumlahnya, lebih Kau ridhoi dalam Al-Baqarah 261 700 kali lipat di dunia ya Allah. Sementara di akhirat tabungan amalnya membengkak, memenuhi dan memerati seluruh timbangan amal solehnya ya Allah. Jadikan bunda kami di matamu termasuk pejuang kemerdekaan Palestina ya Allah. Alirkan uang beliau pahala jihad fi sabilillah ya Allah. Di akhirat kelak masukkan beliau dalam komunitas orang-orang beriman dengan iman tertinggi ya Allah. Bebaskan beliau dari huru-hara pada mahsyar, lepaskan beliau dari segala hisab pada hari kiamat. Masukkan beliau ya Allah ke dalam surga tertinggimu, surga Firdaus, surga Firdaus, surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana amin wa taqabbal minna ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin. Bismillah. Bunda berkenan terima ya. Semoga Allah mencintai bunda. Ini taruh bunda di tempat yang bunda selalu ingat, saya ingin memerdekakan Masjidil Aqsa. Bismillah. Siapa yang maju ke depan? 10 juta ke atas, siapa yang maju ke depan? Silakan bunda. Masih ibu-ibu kita takbir. Bunda maju bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu panggilan Allah berjihad untuk Palestina, melaksanakan amalan tertinggi dalam Islam, jihad ma. Silakan Bapak Ibu. Dan ini seperti yang saya katakan, langkah sabillah di surat Al-Hadid ayat 10 ke bahwa anak keturunannya dalam meyakini, dan itu adalah hal yang paling mulia dan paling sempurna ilmunya. Insyaallah. Bismillah, kita doakan nanti ya Bu ya. Amin. Amin. Kita doakan nanti ya, nanti Bu dan semua kondisinya menanggung. Insyaallah ya. Bismillah Bunda. Boleh Bu. Yang lain ya Bunda ya. Bismillah, silakan. Yang dicatat sudah sangat serentak ya, yang sudah ada niat silakan maju Pak. Mohon ini serentak biar cepat. Bunda boleh maju ke depan Bunda. Nanti ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini ya. Silakan Pak. 1 juta ke atas. Sebelah sini Pak. Sini Pak. Boleh. Silakan. Berapa insyaallah? 3 juta. Takbir. Mana nih kalau kita di sini Pak? Katakan silakan ke atas ya Pak. Sebuah mana? Sebuah jangan di tengah. Bismillah. Insyaallah. 5 juta. Takbir. Takbir. Gram emas. Ada yang ngasih gram 5 gram emas. Takbir. Boleh kita berdoa untuk Palestina bersama-sama. Jadi kalau begitu agak sabar lah, tidak ingat 10 menit saja. Habis itu kita berdoa untuk Palestina ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 juta. Takbir. Emas putih di atas 10 gram insyaallah. Takbir. Ya Allah pasti menggantinya di dunia 700 kali lipat, di akhirat tak terbatas insyaallah. Semoga Allah terima Bunda. Insyaallah. Saya akan nanti sebutkan tuliskan namanya ya. Biar ibu tuliskan namanya. Silakan ke saya ya.
berikan setiap bapak-bapak dan ibu-ibu kami ini hadiah terindah darimu ya Allah. Ketika mereka tutup umur, hadiah terindah darimu husnul khotimah, husnul